wabarakatuh. Oke. Melanjutkan dari materi kemarin ya. Saya ada janji untuk menampilkan bagaimana ya cara solusi kalau kalian handphonenya nggak support untuk Android Studio ya, kayak iPhone ataupun kemarin ada yang ngebawa kabel data ya. Semua materi udah saya share di LMS dan di lecture, bisa dicek ya. Di situ ada kalau di LMS ada Create Your First Android App, itu berbahasa Inggris. Sebentar saya share screen dulu. Yang ini otomatis jadi bahasa Indonesia ya kalau dibuka di Google Chrome. Ya ini step-stepnya bagus banget sini diberikan oleh Android sendiri di situsnya developer.android.com tentang apa-apa saja yang pertama kali kalian lakukan untuk membuat aplikasi Android pertama kalian. Nah, kemudian ini adalah ya saya menjelaskan lagi cara menjalankan aplikasi Android. Ya, kemarin kan kita sudah belajar cara membuat sebuah project Android. Sekarang adalah cara menjalankannya. Ya, di perangkat Android asli maupun di emulator. Di Android asli kita menggunakan handphone ya yang terhubung dengan perangkat kita, laptop kita. Dimana ada syarat-syarat yang harus dilakukan dulu di handphone di Android ya. Ini cara-caranya saya highlight. Untuk menjalankan aplikasi Android pada perangkat Android asli, Anda perlu melakukan beberapa langkah terlebih dahulu, yaitu mengaktifkan menu developer option dan juga menghidupkan fitur USB debugging, opsi developer atau opsi pengembang kalau bahasa Indonesianya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Secara bawaan ini nggak aktif ya. Kalau ini di website ini menunjukkan cara mengaktifkan pada handphone Samsung ya. Tapi intinya sama, yaitu buka dulu settingan pengaturan, kemudian cari sistem, kemudian sampai ketemu namanya about phone atau tentang ponsel. Nah, ke menu build number. Nah, build number ini dipencet sebanyak 7 kali sampai ada notifikasi opsi pengembang sudah aktif ya. Nah, ketika sudah aktif ini bisa dinyalakan fitur namanya USB debugging. Ini wajib dinyalakan kalau kalian ingin menjalankan aplikasi Android yang sedang kalian develop di handphone masing-masing ya. Kalau menggunakan handphone Android ya, dia akan ringan karena kita nggak usah jalanin emulatornya. Nah, ini saya stop dulu sharing. Saya tunjukkan. Oke, saya buka Androidnya. Ini kan tampilan, kalau ini versi saya nih. Kalau yang di lab agak berbeda sedikit, cuma intinya sama. Pertama adalah kita membuat sebuah project baru, create new project ya. Kemudian kita buat yang empty ya, kita akan belajar dari awal, jadi yang empty dulu. Nah, lalu di next, misalnya Hello Dharma Jaya ya. Kemudian SDK-nya saya buat di sini ya, ini Android Oreo. Language-nya diganti jadi Kotlin, kemudian finish.
Tunggu sampai prosesnya selesai, nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, ini sebelah kiri masih ada loading ya. Kemudian di sini kita tungguin dulu sebentar ya. Ini di bawah nih masih ada proses downloading segala macam. Kalau diklik kelihatan lagi ada yang berjalan. Prosesnya itu bisa cepat atau bisa lambat tergantung dari stepnya, kemudian spesifikasi dari laptop kalian, dan juga koneksi. Nah, ada yang baru join nih. Oke, Arifah. Oh iya. Nah. Oke, selesai. Nah, sini sudah selesai, sudah kelihatan ya. Ini dia minta update. Alhamdulillah, siapa tuh bersih. Oke, muncul seperti ini, kelihatan ya. Bersin lagi. Oke, ini tadi udah saya buat sebuah project baru di mana biar aja dulu. Ya, ada sebelah kiri adalah projectnya, di mana sebelah kanan ini adalah codingannya. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa-apa saja ya. Pertama, yang di sini nama filenya main activity ya. Ini adalah activity utama dari aplikasi kalian, yang dimana aplikasi pertama kali di build, maka activity ini yang akan dijalankan dan dibangun, dikompil oleh Androidnya, diluncurkan bersama dengan layoutnya. Ini main activity. Kemudian dia di dalam Java, kemudian nama file, nama foldernya yang mana kalau nggak salah yang atas, yang bukan Android test, yang main activity. Oke, kemudian yang bawah res, di folder res ini di layout activity main ya, ini adalah layout yang digunakan pada aplikasi kalian. Layoutnya seperti ini ya. Oke, ini struktur bahasa pemrogramannya adalah bahasa XML. Ini namanya XML. Sementara kalau yang ini namanya Kotlin. Ya, ini XML. Di dalamnya kalau kita buat pertama kali kan ada namanya Hello World. Oke. Selanjutnya adalah manifest. Di dalam folder manifest, Android manifest. Ya, ini adalah file yang berisikan tentang informasi-informasi dasar dari aplikasi kalian. Nah, ini juga di sini didefinisikan apa saja komponen yang akan kalian gunakan di sini ya, termasuk nanti mungkin ada permissionnya juga di sini. Lalu selanjutnya adalah Gradle ya. Ya, ada dua nama yang perlu diperhatikan adalah build Gradle sama yang build Gradle modul. Nah, untuk yang pertama yang project ini ya, ini bedanya yang satu untuk project, yang satu untuk modul, tapi sebenarnya semuanya berhubungan ya. Makanya ada dua buah seperti ini, dimana yang satu ini untuk project dan satu ini untuk modul app-nya. Oke, untuk menjalankan Android-nya di sini di menu yang atas ini perlu dilihat dulu, karena saya udah colok handphone, dia kebaca di sini namanya adalah Xiaomi sekian. Ketika di running maka akan membangun sebentar, kita coba.
Gradle-nya mau apa enggak ini kira-kira. Oke ya, ini masih ada yang error. Coba nanti kita buat sebuah project baru aja. Terus saya buka aja yang sudah pernah dibuat. Ya, sekali lagi untuk menjalankan aplikasinya yang tampilannya seperti ini, maka kita membutuhkan yang pertama bisa menggunakan handphone masing-masing Android, dan yang kedua adalah menggunakan emulator. Oke, ntar saya hentikan presentasi dulu, kemudian ini saya pin dulu. Nah, kelihatan nggak tuh di layar ya, di camnya saya ada sebuah aplikasi Hello World, isinya adalah Hello World. Itu adalah aplikasi pertama kita. Lanjut. Nah, tadi yang mana sini ya? Nah, penjelasannya adalah ya tadi ya, untuk menjalankannya di bagian yang atas ini dipilih untuk device kalian yang sudah dicolok dan handphonenya udah dinyalakan USB debuggingnya. Selanjutnya nanti muncul aplikasi seperti ini. Nah, dia warna putih karena tema handphonenya adalah tema bawaan putih ya. Kalau saya karena dark mode yang gelap itu, maka dia otomatis menghitam. Nah, step yang kedua adalah untuk menjalankan aplikasi pada Android emulator. Sama saja, yang pertama stepnya adalah membuat AVD-nya dulu, Android Virtual Device. Yang kedua, pilih drop down menunya lalu di running nanti. Nah, ini catatan, kalau emulatornya mati, Anda sistem otomatis menghidupkan ya. Kita coba aja ya. Bentar, ini saya munculin ya. Oke, kebetulan coba saya buat dulu ya, dari awal dulu sebentar. Ya, ini tampilannya. Yang ini ya yang sudah saya punya. Nah, kita mau buat dulu yang baru. Bisa kalian lihat ya, dia emulator ini makan space 11 GB. Ini saya hapus dulu coba. Oke. Create virtual device. Nah, di sini kita pilih dulu device apa yang mau kita gunakan. Misalnya Pixel 4 ya. Di sini ada banyak sih sebenarnya. Cuma biar lebih mudah kita pakai Pixel 4 aja. Kemudian pakai Android Oreo karena tadi kita membuat aplikasi yang basisnya adalah minimumnya Android Oreo. Android Oreo yang 8.0. Nah, kalau belum pernah mendownload maka harus download terlebih dahulu. Ya, ini tinggal diterima aja, save. Silakan ditunggu untuk mendownloadnya sekitar 700 MB. Oke, selesai ya. Muncul di sini Oreo yang versi 8 karena dua nih, yang atas 8.1, yang bawah 8.0. Kemudian ini next aja, biarin aja ini finish. Nah, ini kalian nanti muncul di sini virtual device-nya. Nah, ini bisa di running langsung atau lewat waktu ngedebuggingnya ini di running lewat emulatornya. Ini biar cepat kita running dulu. Nah, kelihatan nggak di kalian? Ini bentukan handphonenya bentuk mirip sama Pixel 4, ada ini jidatnya di atas ini. Kemudian ini Android nih, lagi loading dia.
Sebelah kanan ini action, ini matiin, ini volume atas, volume bawah, ini di shake ya, ini kamera, screenshot, ini zoom mode, back, home, sama overview. Nah, ini tampilan Androidnya. Bisa kalian lihat ya, ini agak berat tuh. Nah, ini Android, ini sama dengan yang di handphone kalian. Misalnya mencet home, maka ini, mencet multitask, maka seperti ini. Oke. Kalau buka Play Store juga kebuka Play Store-nya. Dia harus minta login dan segala macamnya. Ini saya lewatin dulu. Oke. Nah, balik ke sini. Ke sini nanti di pilihan yang running device-nya atau mau yang pakai yang mana. Kan tadi saya menggunakan Xiaomi, yang handphone saya sendiri. Sekarang kita pakai yang Pixel 4 API 26 alias virtual device-nya. Klik sini, kemudian di running. Ketika di running ya kita tungguin dulu sebentar ya. Waduh, mikrofon tidak berfungsi. Bentar. Cek, udah ada belum? Cek. Mikrofon tidak aktif. Cek. Cek. Ada nggak? Bentar, cek ganti lagi. Sekarang masih ada? Ada juga. Oke, balik lagi ya. Ini temen doang lagi. Nah, ini jadi sudah ke running virtualnya ya. Kemudian di sini untuk menjalankan aplikasi biar dia di running atau di install sama virtualnya, di atas ini ya, dipilih dulu yang Pixel 4 tadi yang udah kita buat. Kalau mau di handphone kan yang Xiaomi nih. Kalau ini di Pixel 4. Ini saya bilang lama karena ya seperti ini. Nah, keluar tuh. Ini aplikasi yang bentukannya sama dengan yang di handphone saya, Hello World. Nanti di sini terinstall namanya mana tadi? Oh, ini Hello World, aplikasi namanya Hello World. Dibuka adalah yang seperti ini. Oke. Lanjut materi selanjutnya ya. Bentar. Sampai sini dulu ya untuk menjalankan aplikasi Android. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Sampai bisa menjalankan aplikasi Androidnya. Direkam. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah membuat user interface sederhana. Katanya di sini. Pada tutorial kali ini kita akan mendemonstrasikan langkah-langkah untuk membuat UI sederhana dengan Android Studio. Tampilan akhir yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Jadi di atas ini namanya udah berubah, tadinya kan Hello World, kita rubah jadi aplikasi pertama. Kemudian nanti dia akan bisa mengirim pesan ya. Tapi baru berupa tampilan aja nih. Tulis pesannya apa, kemudian ada tombol kirimnya. Oke. Teoritis dulu, umumnya ya tampilan user interface pada Android didefinisikan dalam bentuk XML yang terdiri dari susunan hierarki ya,
view group dan view. Dimana view adalah widget ya, misalnya button, tombol ya, text box tuh ini, label, tulisan dan sebagainya. Adapun view group adalah layout yang menjadi kontainer untuk menghimpun berbagai macam widget di dalamnya. Jadi di dalam view group itu dibolehkan ada view group lagi. Di dalam view groupnya lagi bisa ada view. Jadi kita bisa membayangkan dia sebagai sebuah pembungkus grup-grup gitulah ya. Di dalam kotak ada kotak lagi dan ada kotak di dalamnya. Nah, ya. Sekarang kita buka activity main. Oke. Saya stop sharing dulu. Saya sharing yang Android Studio. Ya. Pertama buka file activity main. Di mana activity main XML ada di res. Oke. Di layout. Res kemudian layout. Diklik 2 kali activity mainnya. Oke. Kemudian kita aktifkan mode blueprint. Ya, ini udah otomatis. Secara otomatis dia desain plus blueprint. Kita ganti aja langsung ke blueprint aja. Seperti ini ya. Tampilannya jadi memunculkan hanya tampilan yang warna biru. Ingat tombolnya adalah yang ini. Kemudian kita menampilkan semua constraint ya. Di bawahnya show all constraint ya. Coba kita matiin lagi seperti apa, nggak ada kan itunya, sekarang ada. Kemudian selanjutnya adalah disable auto connection to parent ya, dicoreng dulu. Lalu default, kita harus mengatur default marginnya. Margin adalah jarak antara item-itemnya ya. Kita bisa ganti. Tutorial ini kita ganti menjadi misalnya 16. Oke, semua jadi 16. Jadi yang pertama adalah ini blueprint, kemudian di soal constraint, lalu di marginnya ganti menjadi 16. Oke. Nah, device preview harus kita ganti biar dia sama dengan tampilan emulator kita. Misalnya tadi itu pixel berapa? Pixel 4 ya ini ya kalau nggak salah ya. Pilih aja. Nah, dia langsung memanjang seperti ini. Sehingga menghasilkan tampilan yang seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menghapus text view-nya, yaitu tulisan hello world ini akan kita hapus ya. Untuk layoutnya nggak usah diganti karena kita udah menggunakan tadi ya constraint layout. Kemudian widgetnya kita kosongkan terlebih dahulu ya, sebentar. Ini widgetnya kita delete aja. Seperti ini. Sampai ke delete ya. Nah, sampai bersih seperti ini. Nah, lalu kan tadi kita udah menghapus tulisan hello world-nya. Nah, enaknya kalau menggunakan Android Studio adalah rekan-rekan semua, saya izin dulu ya sebentar, sekitar 10 menit ya. Lanjut ya materi. Balik lagi ya sini, tadi kita udah mengkonfigurasikannya ya sehingga layoutnya nanti kosong seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau nambahin teks di sebelah, di tengah-tengah sini lah ya, di kiri pojok. Caranya enaknya Android Studio adalah tinggal kita pilih widgetnya mau apa ya, teks misalnya, kemudian plain text ya,
di panel palet ini pilih teks, kemudian plain text, lalu tarik aja ke sini, kira-kira mau di mana, misalnya pojok kiri atas. Ya, ini saya zoom dulu. Nah, sebelah sini. Kemudian kita ratain ya, maksudnya ini kalau digeser-geser dia akan kelihatan kayak ada snap-snapnya gitu. Beres. Nah, udah kita taruh di situ. Selanjutnya adalah kita constrain text box tersebut ya. Sini tarik ke atas, yang sebelah kiri tarik ke sini. Sehingga dia nempel di sini ya. Ya, di sini dia akan nempel di sebelah atas, yang kiri nempel di sebelah yang kiri. Ya, kenapa harus kita tempel? Karena kalau nggak kita tempel nanti dia nggak pakem di sini. Istilahnya kita anchor, kita jangkar. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan agam kepencet tuh. Oke, baik lagi. Selanjutnya adalah ya, karena kita mau menampilkan tampilan yang seperti ini, mana tadi ya? Nah, ya kita mau nulis di sini ada teks, plain text ya. Kemudian selanjutnya adalah button, tombol, ada tombol berarti yang button. Kemudian ini tarik ke kanan misalnya. Lalu kita sesuaikan aja. Semana kira-kira. Bentar, nih saya scroll dulu. Ini saya tarik dulu ya, kiri sedikit. Oke. Sehingga tampilannya seperti ini. Nah, jangan lupa buttonnya juga di constrain ya. Nempel ke sini sehingga dia sejajar dan tidak lari kemana-mana. Nah, dia ketarik ya. Tuh, ini nggak rata, nggak enak banget liatnya. Tarik constraint ya ke sini sebanyak 16. Oke, udah apa-apalah. Lanjut. Nah, dia constraint mengikuti yang ini ya. Ke marginnya 16, saya buat 16, maka kalau kita tarik ke sini dia secara otomatis memberi jarak sebanyak 16 pixel. Display pixel. Lalu kita akan menghubungkan baseline button ke text boxnya ya. Saya jelaskan juga dari sini. Ya, tadi ini kita udah atur marginnya. Kemudian kita nambahin teks, plain text tadi, kemudian tambahkan buttonnya. Tarik button, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat button sejajar secara horizontal dengan plain text. Akan tetapi yang kita acuan adalah baseline, bukan bottom atau sisi bawah dari buttonnya maupun plain textnya ya. Karena kalau yang jadi acuan sejajar adalah sisi bawah, maka tampilannya akan terlihat aneh. Jadi yang mau kita sejajarkan ya baseline-nya, bukan bottom dari si bawah buttonnya. Oke, sekarang kita aktifkan dulu baseline dari button dengan cara klik kanan di button kemudian show baseline.
ya, sehingga tampilannya akan seperti ini. Kanan show baseline ya. Ini bisa dilihat ada garis sedikit ini nih. Ini kan gak rata nih. Nah, ini bisa kita ratakan ya. Seperti ini, sehingga si tulisan antar yang kiri dan yang button ini dia sejajar. Ini bisa ya, saya mengacu button ini bukan sejajar sih, maksudnya simetris dengan punyanya si ini. Nanti tampilannya seperti ini, ada panah yang dia di bawah tulisan labelnya. Kemudian kita tampilkan bentukan, ini blueprint nih, desain. Nah, keluar dah tuh tampilannya seperti ini. Ada button tulisan di sini name, kemudian button. Ya. Sekarang selanjutnya adalah kita ya akan mengubah teks pada text box ini dan tulisan button di tombol ini. Ya. Cara ngubahnya adalah ya gampang, balik lagi ke res ya. Kemudian pilih value. Kemarin kan saya ngajarin edit yang dari activity main ini ya. Di mana tadi? Sini. Cuma kalau menggunakan itu dia mengubah secara langsung di sininya. Nggak baik untuk prinsipal codingnya. Cara yang benarnya adalah di res ini sebelah kiri arahin ke folder values, kemudian di string ya. Oke. Kemudian open editor. Oke. Nah, kita tambahkan dulu. Ini biarkan aja, tambahkan. Ya. Tambahin key untuk text box dan buttonnya. Yang pertama text boxnya ya. Misalnya di sini edit pesan, kemudian value-nya, default value-nya apa? Tuliskan pesan Anda. Kemudian oke. Lalu satu lagi kita buat button kirim, mana value-nya adalah kirim dengan K-nya huruf besar. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai yang akan kita pasang ya ke dalam punyanya si tampilan ini. Ya. Caranya gimana? Balikin lagi ke blueprint. Ya, ini mana tadi? Nah, ini udah kita buat dulu nih. Kita udah pasang dulu. Kalau app name-nya adalah ini, kemudian string dengan name-nya edit pesan, value-nya adalah ini. String dengan button kirim, ini adalah value-nya kirim. Oke. Balik sini, si text box kita pilih dulu ya. Kemudian di sebelah kanan ya, ini arahin ke kanan, scroll ke bawah, resource value-nya sebentar, panel atribut. Nah, tar dulu di hint. Oke, hint, hapus dulu text name-nya ya, hapus. Kemudian di hint ini ya, karena kan kita mau buat teks di mana dia menginfokan petunjuk kalau masukkan pesannya. Nah, ini di kanan ini ada kotak kecil ini, klik aja kemudian pilih yang tadi, misalnya ini ya, edit pesan. Oke, beres. Nah, kemudian untuk yang button kita ke panel atribut, mana tadi atribut ini. Nah, ini buttonnya diganti ya, kita ganti ya, tadi kan name, ganti pick a resource, kemudian button kirim, sehingga kalau kita cek di desain dia akan seperti ini. Nah, bedanya
Tadi kan tulisan namanya tuh huruf tebal. Nah, di sini kalau menggunakan hint dia huruf abu-abu samar. Ya. Tadi saya tampilkan lagi seperti ini. Oke. Sekarang selanjutnya adalah membuat saya scroll ke bawah. Ya, ini tadi kita udah berhasil lah seperti ini. Membuat text box menjadi responsif. Oke. Kita perhatikan bahwa di sisi sebelah kanan tombol kirim terdapat space kosong. Space ini semakin besar jika dibuka di resolusi handphone yang besar atau Anda coba dengan merotasi ponsel Anda. Nah, pada langkah ini kita akan membuat text box menjadi responsif. Ya, maksudnya responsif seperti apa? Dia akan otomatis membesar dan mengecil sesuai dengan kondisi dari resolusi handphonenya atau mode ponselnya, portrait kah atau landscape. Ya. Kita balik lagi ke Android Studio, masuk lagi ke mode blueprint. Oke. Select semua komponen. Caranya ya, satu diklik, kemudian tekan shift di keyboard, klik, ditekan ya, ditahan, kemudian klik ini sehingga dia multiply ya, yang ini dan yang ini secara otomatis diklik, diselect. Kemudian klik kanan, lalu di chain, create horizontal chain. Jadi dia secara hubung, nah lihat tuh, secara otomatis dia terhubung menjadi satu dan tersenter nih di tengah posisinya. Nah, biar jarak antara kanan dan kiri seimbang, kita atur dulu. Kita pilih yang button ini, kita tarik ke kanan. Nah, jadi antara kanan itu 16 pixel, kiri 16 pixel, atas 16 pixel. Jadi dia rata ya, kanan kiri atas 16 dp kok pixel. Oke, itu sudah kita buat. Nah, sekarang text box harus kita rubah agar memenuhi ruang kosong yang tersisa di sebelah kanannya ya, sebelah kanan sini nih. Klik kanan, nggak klik kanan, diklik, kemudian bagian layout di atribut sini, di bagian layout pada atribut sini ya, di apa tuh tulisannya, bagian width indicator sini ya, di kotak ini klik 2 kali. Bentar. Oke, bener yang ini ya, yang lebar bukan tinggi ya, klik 2 kali sehingga ikonnya yang seperti ini. Jadi dia otomatis melebar mengikuti si resolusi handphone. Jadi kalau kita buka dia melebar. Kalau tadi ya, saya unduh bisa nggak nih? Nah, ini kan kayak gini tadinya. Saya klik 2 kali, narik dia. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ada yang ketinggalan seperti ini ya, kalau gini kita jalanin hasil akhirnya seperti ini ya kira-kira. Kita coba jalankan menggunakan emulator. Kita tungguin dulu. Ya, inilah kalau menggunakan emulator ya, agak lama. Kita coba buka. Nah, muncul tuh ada hello world, tuliskan pesan Anda dan Anda kirim.
kita sudah berhasil membuatnya. Nah, yang jadi masalah di sini di label aplikasinya itu Hello World, sementara yang mau kita buat adalah aplikasi pertama. Bagaimana cara merubahnya? Sama, balik ke sini ke sebelah kiri ya, values, kemudian string, res, value, string, Hello World ini ganti aja, misalnya aplikasi anyar ya, simpan, kemudian kita jalankan lagi di sini sehingga ketika di running ya dia berubah menjadi aplikasi anyar. Oke, kita sudah berhasil membuat aplikasi dengan UI interface sederhana pertama kalian. Cara bikin, ya ini bisa kita tapi belum ada action apapun di sini. Nah, kalau ada yang ketinggalan mungkin di sini nih di bawah ini ada di bawah sini namanya kode XML lengkap. Jika mengalami kesulitan atau melakukan kesalahan pada tutorial ini silahkan cek kode XML. Nah, ceknya di mana? Ya, di main activity main, kemudian di kode ya dia secara otomatis membuat XML yang seperti ini secara otomatis. Padahal yang kita buat hanyalah tarik-tarik kemudian klik-klik aja. Sementara di kode ini sudah tergenerate secara otomatis. Gimana? Gampang kan? Oke, di handphone juga saya coba, ini udah muncul aplikasinya. Aplikasi anyar. Ada pertanyaan sampai sini? Ya do. Apa tuh? Tergantung kerumitannya. Kalau cuma menampilkan informasi-informasi aja sih nggak lama ya. Tapi kalau ada action dan segala macem itu butuh waktu. Ya bisa sama lah kayak project website pada umumnya. Tapi lebih lama sedikit, pasti lebih lama. Oke, udah dicoba belum doh? Oke, ini kan saya rekam kemudian nanti saya edit dulu karena tadi ada banyak yang kosongnya, baru saya upload lagi. LMS sudah absen semua. Passwordnya activity ya, saya kirim di chat. Activity. Seperti biasa, laporan praktikum 3. Saya buat seminggu ya batas pengumpulannya. Apa yang dikumpul? Yang dikumpul adalah ya screenshotan boleh, nggak usah, ini aja. Mana tadi ya? Activity mainnya ya, ini activity main. Ntar saya share screen dulu. Ya, laporan praktikum pengumpulan paling lambat minggu depan. Ya, isinya apa? Yang dikumpul adalah file
Android XML-nya, atau kayaknya kalau Android XML males juga saya lihatnya. Ini aja screenshotan coding kalian. Ya, yang ini aja. Jangan lupa dibuat dalam bentuk PDF, isinya nama, npm, ya. Yang di print screen apa? Ini pertama, tuliskan pesan Anda yang mode desain ya, bukan mode blueprint tapi mode desain. Kemudian di kodenya juga dikirimkan ke saya. Ya, tadi kan bentukan desain, yang kedua adalah kode. Silahkan dikirim. Paling lambat minggu depan. Anyway, minggu depan kan